Manajemen Bisnis ITS. Yang kami hormati Ibu Rai selaku Kepala Laboratorium SME Manajemen Bisnis ITS, serta Bapak Ibu dosen lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seperti yang sudah ditampilkan oleh operator mengenai video yang telah diputarkan sebelumnya, acara webinar analisis bibliometrik ini yang berjudul Praktik Metode Penelitian Tanpa Field Study Menggunakan Analisis Bibliometrik sebagai Andalan di Masa Pandemi diselenggarakan oleh Laboratorium Entrepreneurship and Small Medium Enterprise. Sedikit mengenai Laboratorium SME. Lab SME merupakan salah satu dari 2 laboratorium yang dimiliki oleh Departemen Manajemen Bisnis ITS. Lab SME berfokus pada penelitian dan pengajaran dalam manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pengukuran kinerja, dan analisis data development. Selain kegiatan yang berkaitan dengan asistensi, Lab SME juga memiliki kegiatan-kegiatan lain seperti webinar dengan tema akademik maupun seputar ranah manajemen bisnis. Selain itu juga ada penyelenggaraan event tahunan yaitu Innovation Challenge, sebuah kompetisi bisnis dengan topik yang diusung tahun ini yaitu The Role of Indonesian Student in Marketing and Human Resource Problem Solving on the Telemedicine Platform for Students in Indonesia during the COVID-19 Pandemic. Nah, buat teman-teman mahasiswa ataupun partisipan umum, jika ingin mengasah daya kritis dan inovasinya sekaligus ingin berkompetisi, boleh banget nih mendaftarkan timnya segera. Mumpung registrasinya juga diperpanjang, karena kebetulan sebetulnya registrasinya juga untuk hari ini, tapi kita perpanjang sampai hari Jumat depan tanggal 5 November besok. Dan untuk pengumpulan case-nya sendiri, 2 hari setelahnya yaitu tanggal 7 November. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, akan ada beberapa sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana dan sambutan oleh Koordinator Asisten Lab SME. Kemudian akan dilanjutkan oleh penyampaian materi dan praktik oleh pemateri kita. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab, kemudian akan dilanjutkan oleh sesi foto bersama, kemudian penutupan. Baik. Selanjutnya kita ke acara selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib webinar. Yang pertama, peserta wajib menyalakan video apabila jika tidak sedang mengalami kendala jaringan internet. Dan dimohon untuk seluruh partisipan merename ID screen-nya dengan menggunakan nama dan instansi atau unit kerja dengan format nama _ instansi. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk mematikan fitur mikrofon saat sesi materi berlangsung, kecuali apabila pemateri telah mengizinkannya. Yang ketiga, menggunakan fitur kolom komentar pada aplikasi Zoom. Yang keempat, mohon untuk dipastikan bahwa jaringan internet yang digunakan dalam posisi yang baik dan stabil selama acara berlangsung. Yang kelima, seluruh partisipan wajib mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia untuk mendapatkan e-certificate. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting, mohon untuk dipastikan juga tempat duduk yang digunakan dalam posisi nyaman mungkin dan tidak membelakangi cahaya pada saat acara berlangsung. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Mbak Adriani selaku Ketua Panitia Pelaksana webinar bibliometrik ini, dan juga akan disampaikan pula sambutan oleh Mbak Sausan selaku Koordinator Asisten Laboratorium SME. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Adriani, dan untuk Mbak Adriani waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih MC. Jadi selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Syarifah Hanum selaku Kepala Departemen Manajemen Bisnis ITS, yang saya hormati Ibu Dewi Saktia selaku Sekretaris Departemen, yang saya hormati Ibu Nigusti Maderai selaku Ketua Laboratorium SME, yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen Manajemen Bisnis ITS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tidak lupa juga untuk Bapak Ibu teman-teman peserta, panitia dari Laboratorium SME yang saya banggakan, dan tentunya pembicara webinar hari ini yaitu Mbak Sofia Aula. Puji syukur hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara webinar Bibliometrik 2021 ini yang diselenggarakan oleh Laboratorium SME dari Manajemen Bisnis ITS. Jadi webinar ini diselenggarakan untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang akan skripsi maupun masyarakat umum yang berminat mulai melakukan penelitian menggunakan metode analisis bibliometrik. Dan diharapkan juga mungkin dari webinar ini Bapak Ibu teman-teman peserta bisa mulai yang mungkin belum pernah mengenal apa sih metode penelitian
dengan analisis bibliometrik itu. Jadi bisa memulai mengenal metode ini dan nantinya mungkin ketika memulai penelitian dapat mempraktekkan dengan metode ini. Jadi sekian dari saya mewakili teman-teman panitia, berharap webinar ini dapat bermanfaat bagi peserta semua, dan terima kasih, selamat mengikuti acara, saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Adriani atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sausan selaku Koordinator Laboratorium Asisten ESME. Untuk Mbak Sausan, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Rizky atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kita semua berada. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktunya. Juga terima kasih untuk materi pada siang hari ini, yaitu Mbak Sofia Aula dan juga panitia serta para audiens yang ikut turut serta mempersukseskan acara siang ini. Jadi saya harap semoga acara kali ini dapat membawa manfaat untuk kita semua dan juga ada diskusi hidup yang terselenggara juga dalam acara ini supaya kita semua bisa lebih mengerti apa sih bibliometri ini dan kita bisa memiliki pengetahuan tambahan terkait metode-metode penelitian yang kita bisa lakukan di saat pandemi saat ini. Mungkin sekiranya itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga sukses acaranya dan lancar semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Rizky. Baik, terima kasih Mbak Sausan atas sambutan yang telah disampaikan. Kami ingatkan sekali lagi untuk seluruh partisipan yang telah hadir, dimohon untuk segera mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke acara yang sudah ditunggu-tunggu semuanya, yaitu sesi pemaparan materi dan praktek. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu nih pemateri kita yang keren banget ini, yang mungkin juga udah siap. Selamat siang Mbak Sofia. Halo, siang Mas Rizky. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Mbak, sebelum materi disampaikan, saya mohon izin Mbak untuk membacakan resume singkat dari Mbak Sofia. Ya. Baik, Mbak Sofia Aula ini adalah seorang fresh graduate dari Manajemen Bisnis Institut Teknologi 10 November yang baru saja diwisuda di Wisuda ITS ke-124 di awal bulan Oktober lalu. Spesialisasi Mbak Sofia ini juga sangat relate sekali dengan topik yang akan disampaikan, yaitu Mbak Sofia mengambil spesialisasi manajemen di bidang manajemen sumber daya manusia. Beberapa pengalaman yang dimiliki oleh Mbak Sofia, beberapa diantaranya yaitu Mbak Sofia pernah menjalani internship di PT Top 4 Asia Indonesia sebagai Digital Marketing Intern, dan saat ini juga Mbak Sofia sedang menjalani internship di PT Digdaya Olah Teknologi Indonesia sebagai Human Capital Intern. Yang menarik dari Mbak Sofia ini, Mbak Sofia adalah juga seorang beauty influencer yang aktif membuat konten di Instagram dan TikTok sejak Maret tahun 2020 hingga saat ini. Mengenai pengalaman selainnya, mungkin bisa langsung mengunjungi linknya Mbak Sofia aja, karena tidak akan cukup apabila disampaikan di sini semuanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena Mbak Sofia juga sudah sangat siap untuk menyampaikan materi, mari kita simak baik-baik penyampaian materi yang akan disampaikan. Dan untuk Mbak Sofia, waktu dan layar kami persilakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ini saya izin share screen ya. Ya Mbak. Belum bisa, minta tolong di enable dulu. Teman-teman operator, bisa minta tolong aksesnya. Oke, sudah. Sebentar. Ya. Terima kasih Mas Rizky atas kesempatannya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Sofia Aula, alumni dari Manajemen Bisnis ITS. Di sini kita akan mendiskusikan mengenai analisis bibliometrik dengan Fast Viewer. Nah, dari tema webinar yang saya baca ya, menarik sekali ini, praktik metode penelitian tanpa field study menggunakan analisis bibliometrik sebagai andalan di masa pandemi. Saya kira dari tema ini cukup reasonable ya, karena kemarin saya baru melakukan sedikit observasi di Scopus bahwa
penelitian dengan judul yang menyertakan bibliometric analysis sendiri, perkembangannya dari 1 dekade terakhir ini cukup berkembang ya, bahkan dari 2 tahun terakhir ini, di mana ini masa pandemi itu sangat berkembang cukup pesat. Ya artinya klaim bahwa bibliometric analysis ini bisa dimanfaatkan atau bisa menjadi andalan di masa pandemi itu tidak hanya anak ITS saja atau mahasiswa mungkin yang mengklaim bahwa, tapi peneliti-peneliti di seluruh dunia juga mengandalkan dari penelitian bibliometrik sendiri ini. Jadi bisa dilihat ya perkembangannya dari 2019 ke 2020 ini mulai terjadi outbreak pandemi, sudah peningkatannya 300 paper dalam 1 tahun, kemudian dari tahun 2020 ke 2021 ada 400 paper, dan ini masih akan bertambah ya karena 2021 sendiri belum selesai. Ini cukup reasonable karena memang bibliometric analysis ini adalah metode penelitian dengan non-field work, di mana kita ketahui ya khususnya di bidang manajemen memang sebagian besar penelitian itu kita menggunakan field work atau kita studi lapangan ya, dengan misalnya pada operasional gitu. Kita harus mengunjungi perusahaan untuk mengetahui operasionalnya. Kemudian untuk sumber daya manusia, kita harus approach dulu ke employee atau mungkin ke manajemen level, bahkan C-level gitu kan. Ketika pandemi, apakah kita harus berhenti dan tidak penelitian gitu. Mungkin kalau marketing masih bisa untuk conduct online surveys. Kemudian untuk dari finance itu masih bisa menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang bisa diperoleh dari IDX ya. Tapi kalau dari operasional dan MSDM sendiri, apakah kita harus menunggu nih pandemi selesai baru kita melakukan penelitian gitu kan? Kita tetap harus produktif ya meskipun itu pandemi. Nah, salah satu yang bisa diandalkan yaitu menggunakan analisis bibliometrik. Jadi analisis bibliometrik ini menggunakan data sekunder dari Scopus ya, atau database besar gitu, itu bisa dimanfaatkan gitu. Dan juga bidang penelitian ini tuh sangat luas, mulai dari sains sampai sosial itu semuanya bisa menggunakan analisis bibliometrik. Jadi rekan-rekan sekalian tidak perlu khawatir nanti mungkin saya kehabisan judul atau seperti apa. Saya kira masih banyak sekali bidang-bidang yang belum diteliti dengan menggunakan analisis bibliometrik ini. Sebagai contoh saja, saya menggunakan penelitian bibliometrik ini untuk meneliti peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan resiliensi organisasi. Di sini saya tidak perlu conduct surveys atau mencari data primer ya, terjun ke lapangan, tapi saya hanya perlu mengumpulkan paper-paper yang sudah diterbitkan atau dipublikasikan, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan insight-insight yang saya dapatkan juga banyak sekali. Bahkan dari konsep resiliensi organisasi ini tidak hanya berlaku pada saat pandemi, tapi juga pada saat krisis, kemudian pada saat terjadinya resesi atau bencana alam dan sebagainya. Itu bisa kita memperoleh insight yang cukup general dan bisa diterapkan gitu. Misalnya bahwa ternyata didapatkan employee well-being itu adalah faktor yang paling utama. Ternyata dari berbagai penelitian dari mengenai resiliensi organisasi dan juga sumber daya manusia ini ternyata didapatkan bahwa mereka semua sepakat bahwa employee well-being itu merupakan faktor utama dalam meningkatkan resiliensi organisasi seperti itu. Kemudian juga ada kebijakan dan lain sebagainya, itu adalah insight-insight yang bisa kita dapatkan. Kemudian juga kita bisa mendapatkan insight mengenai future work. Kira-kira nanti peluang-peluang penelitian di masa depan itu seperti apa, kita bisa dapatkan melalui analisis bibliometrik. Nah, saya kira sangat menarik ya dari penelitian bibliometrik ini untuk digunakan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita mengenal dulu nih, apa itu penelitian bibliometrik. Jadi, analisis bibliometrik itu adalah analisis struktur penelitian pada bidang, topik atau problem dengan menggunakan info bibliografi. Nah, bidang ini kan masih luas ya. Kalau kita ingin
mempertajam analisis, kita bisa menggunakan topik yang spesifik, misalnya bidang manajemen, kemudian topiknya manajemen sumber daya manusia atau employee well-being, atau problem ini adalah biasanya pada misalnya hubungan ini dengan ini, atau kemudian peran, seperti problem saya adalah peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan resiliensi organisasi. Artinya sangat spesifik dan tajam nanti analisis yang akan didapatkan gitu. Kemudian untuk info bibliografi yang bisa digunakan itu adalah seperti pengarang, kemudian tahun publikasi, jurnal, judul, kata kunci, abstrak, referensi, dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen ini kemudian dianalisis dan juga dilakukan pemetaan hubungan-hubungan antar konsep dalam komponen ini, misalnya hubungan antar pengarang, kemudian hubungan antar judul atau hubungan antar referensi, dan dari hasil pemetaan ini bisa didapatkan insight ya, atau yang menjadi pintu gerbang dari penelitian kita selanjutnya gitu. Dan saya kira insight yang didapatkan itu bisa membuka, kenapa menjadi pintu gerbang, karena penelitian yang akan datang itu bisa sangat bermacam-macam, dan juga bisa mungkin sekali analisis bibliometrik kita akan mendapatkan inspirasi atau untuk meneliti dari berbagai judul gitu. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa memang analisis bibliometrik ini tidak terbatas pada bidang tertentu ya, bisa digunakan untuk berbagai problem penelitian, kemudian topik, bidang penelitian baik sains maupun sosial. Nah, ini untuk manfaat kita melakukan analisis bibliometrik, yaitu dapat memetakan hubungan antar konsep, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa konsep bisa hubungan antar kepenulisan, antar penulis, kemudian antar negara dalam penelitian di bidang tersebut, dan juga misalnya referensinya dan lain sebagainya, itu bisa dipetakan dengan menggunakan bibliometrik ini. Kemudian mengetahui perkembangan dan arah penelitian. Jadi ini bisa diketahui dari mulai tahun berapa penelitian dari bidang tersebut itu mulai muncul, kemudian bagaimana perkembangan penelitiannya, penelitian dengan menggunakan keyword apa, atau mungkin bahasannya spesifik apa sih kira-kira yang banyak dibahas itu. Kemudian tren penelitian di masa depan itu juga bisa diketahui dengan menggunakan analisis bibliometrik. Kemudian dapat digunakan untuk novelty analysis, ini analisis kebaharuan. Jadi mungkin rekan-rekan ingin meneliti di mana penelitian itu belum pernah dipublikasikan sebelumnya pada database ya. Ini juga bisa dilakukan. Misalnya kita belum tahu nih mau meneliti tentang apa, kemudian tapi kita sudah ingat, sudah mempunyai rancangan misalnya dalam bidang ini atau topik ini, tapi kita belum menemukan problem yang spesifik. Kita bisa menggunakan bibliometric analysis ini untuk menentukan problem apa sih yang kira-kira belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya di database besar. Jadi peluang untuk kita di accept itu lebih besar gitu untuk masuk di Scopus dan lain sebagainya gitu teman-teman. Kemudian yang itu sama ya, dapat memberikan insight mengenai future works. Jadi kira-kira nanti penelitiannya selanjutnya ini tentang apa sih, kita udah memiliki gambaran gitu. Oke, ini adalah contoh peluang riset bibliometrik ya. Ini semuanya saya dapatkan dari Science Direct, dan semuanya ini termasuk jurnal Q1 dari mulai tourism management perspektif, artinya dari bidang manajemen ya, kemudian ada expert system suite application, ini dari IT, bidang IT, kemudian automation in construction, ini dari engineering, Journal of Dentistry, dari dentistry ya, kesehatan, kedokteran gigi, kemudian finance research letters, ini dari finance, dan semua ini mengakomodasi, jurnal-jurnal Q1 mengakomodasi penelitian dengan metode bibliometric analysis ya. Bisa dilihat ini baru dari judulnya saja sudah bisa terlihat mereka menerima gitu ya. Mereka accept penelitian dengan menggunakan bibliometric analysis. Dan bisa disimpulkan ya, apabila jurnal Q1 saja bisa menerima mengakomodasi dari bibliometric analysis, apalagi Q2 sampai Q4 gitu. Jadi artinya peluang untuk publikasi dari bibliometric analysis ini sangat besar ya saya kira.
Kemudian untuk ini analisis bibliometrik ini kan menggunakan data sekunder ya. Artinya kita menggunakan metadata dari paper yang kita dapatkan dari jurnal database seperti contohnya Scopus, kemudian Web of Science, PubMed, IEEE Explore, Science Direct, ProQuest, Lens, Dimensions, Google Scholar, dan lain sebagainya. Nah, memang Scopus dan Web of Science ini saya buat karena di sini Scopus dan Web of Science ini adalah jurnal database yang terbesar ya, dan kredibilitasnya memang sudah sangat kredibel ya. Jadi di sini sudah bahkan Scopus dan Web of Science itu mereka juga mengakomodasi jurnal-jurnal yang diterbitkan di IEEE, kemudian mereka juga mengakomodasi dari Science Direct, ProQuest, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu mengambil satu-satu dari jurnal database tersebut gitu, karena kita mengetikkan di Scopus aja sudah bisa mendapatkan metadata dari jurnal-jurnal atau paper-paper tersebut gitu. Cuman memang kendalanya Scopus dan Web of Science ini berlangganan ya, dan hanya ada beberapa kampus saya kira di Indonesia yang memiliki langganan di Scopus atau Web of Science. Ini masih menjadi kendala ya bagi kita gitu. Tapi mungkin bagi rekan-rekan yang ingin belum punya akses tapi ingin tetap bisa menggunakan bibliometric analysis, bisa mungkin menghubungi teman-temannya yang di kampusnya bisa memiliki akses untuk jurnal tersebut, database jurnal tersebut. Ini sekilas saja ya untuk perbandingan Web of Science, Scopus, dan Dimension. Saya dapat dari penelitiannya Singveke ini tahun 2021 ya, masih terbaru penelitiannya. Dari jurnal yang terindeks sendiri sudah banyak ya, ribuan. Kemudian untuk publikasi atau paper yang terindeks di Scopus dan Web of Science juga sudah banyak, yaitu belasan juta. Ini untuk insight bidang penelitian, dari saya hanya fokus di Scopus dan Web of Science saja ya. Untuk Scopus dan Web of Science ini, untuk life science memang sama, hampir sama, physical science juga hampir sama, tapi untuk di bidang teknologi memang Web of Science ini persentasenya sedikit lebih unggul. Untuk di bidang, untuk Scopus sendiri persentase lebih unggul di social science dan juga art dan humanities. Oke, selanjutnya ini adalah pencarian data pada Web of Science dan juga Scopus. Untuk Web of Science sendiri, ini user interface dari homepage-nya ya. Jadi sudah bisa dilihat untuk pencariannya. Nah, kita menggunakan topik. Topik itu sudah berisi tentang title, abstract, dan keywords. Kemudian keywordnya dimasukkan. Nah, untuk mencari data, untuk pencarian data yang sangat spesifik itu tidak bisa hanya menggunakan keyword saja, tapi juga kita operasikan dengan menggunakan operators dan juga modifiers. Operatorsnya sendiri menggunakan boolean, jadi ada or, and, dan juga not. Saya kira mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan boolean operators ini. Seperti ini contohnya untuk green or blue, berarti semua publikasi yang mengandung kata green dan juga atau publikasi yang menggunakan kata blue itu semuanya dimunculkan. Kemudian untuk yang N, maka dua kata yang dihubungkan dengan kata N tersebut itu harus dikandung dalam suatu publikasi supaya publikasi tersebut dimunculkan dalam pencarian. Kemudian untuk not berarti sama, bahwa item yang dimunculkan itu berarti yang mengandung green saja tapi tidak mengandung blue. Kemudian itu modifiers, yang pertama ada parenthesis ya, tanda kurung. Sama seperti di matematika, saya kira mungkin teman-teman masih ingat ya. Misalnya ini untuk green and blue or purple, maka yang dioperasikan pertama adalah dari depan dulu. Jadi green and blue untuk N tadi kan harus dikandung dalam paper keduanya. Kalau or berarti bisa salah satu. Berarti dioperasikan dulu yang green and blue
atau purple gitu. Jadi yang dimunculkan green dan blue atau yang mengandung purple saja. Lain halnya dengan kita menggunakan tanda kurung, maka yang dioperasikan terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurung. Artinya blue or purple yang digandengkan dengan green gitu. Jadi bisa green and blue atau green and purple. Kemudian yang kedua ada tanda petik. Tanda petik 2 itu dia akan memunculkan paper-paper yang mengandung term yang tepat seperti kita ketikkan. Jadi green blue, maka yang misalnya green blues itu tidak akan dimunculkan. Exactly the same as yang kita input itu. Kemudian ini ada truncation menggunakan tanda bintang, maka akan memunculkan semua kemungkinan-kemungkinan dari kata tersebut. Misalnya kata green, maka kemungkinan setelahnya ada kata greener, itu bisa muncul greenish, greenery, greensmith, dan lain sebagainya, itu bisa dimunculkan. Oke, kita mempraktekkan dulu ya teman-teman. Mungkin bisa yang punya akses bisa menggunakan Scopus dan Web of Science-nya. Saya izin stop share dulu. Yuk teman-teman semuanya yang mungkin udah menyiapkan software yang udah disepakati sebelumnya, sebelum kita menghadiri acara webinar ini, mungkin bisa dipersiapkan sambil Mbak Sofia juga mempersiapkannya. Oh ya, sambil menunggu Mbak Sofia juga menyiapkan softwarenya, mungkin untuk seluruh partisipan yang mungkin sudah ada pertanyaan, boleh banget nih bisa bertanya ke link yang sudah disediakan oleh panitia. Dan mungkin diingatkan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum sempat mengisi link absensi, juga silakan mengisi link absensi terlebih dahulu. Oke, ini untuk di Scopus-nya ya. Di sini search within kita masukkan artikel title, abstract, dan keyword supaya lebih lengkap untuk ininya hasil dari papernya. Kemudian kita ketikkan kata kunci yang kita ingin teliti gitu. Misalnya bidang yang kita ingin teliti. Kalau saya beri contoh untuk penelitian saya yaitu organizational resilience dan juga human resource management. Secara kasarnya, saya menggunakan organization and resilient. Di sini saya menggunakan tanda bintang karena bisa organization ini bisa organizational atau organization. Kemudian untuk resilient ini bisa resilient dengan T, kemudian resilience atau resiliensi. Jadi untuk memunculkan semua kemungkinan itu, kita menggunakan tanda bintang. Kemudian, N lagi. Saya menggunakan tanda petik untuk human resource. Artinya ini penelitian, keyword yang saya masukkan ini hanya mengkhususkan untuk human resource saja, memunculkan untuk human resource saja. Kemudian, or, atau bisa kata ganti, employee. Ini kita tutup kurung, berarti ini nanti akan dioperasikan terlebih dahulu karena di dalam tanda kurung bisa employee and organization and resilience atau human resource and organization and resilience. Nah, teman-teman nanti bisa masukkan misalnya kata-kata yang setara misalnya dengan human resource seperti workforce, kemudian people management dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan. Ini saya ambil contohnya 2 saja, human resource or employee.
Kemudian langsung kita search saja. Nah, di sini didapatkan 1039 dokumen result. Tapi belum kita filter. Mungkin saya akan membatasi hanya business management and accounting saja. Dan untuk dokumen type saya membatasi artikel dan juga conference paper. Artinya ini penelitian yang menggunakan kualitatif atau kuantitatif yang diterbitkan. Kalau artikel biasanya diterbitkan di jurnal, kalau conference paper diterbitkan dalam conference atau proceeding. Kemudian bahasanya kita atur bahasa Inggris saja karena bahasa-bahasa lain, ini bahasa-bahasa PBB yang digunakan kan kita terbatas untuk penggunaan bahasanya. Jadi untuk memudahkan kita menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian kita limit. Nah, setelah itu didapatkan 358 artikel. Nah, teman-teman di sini apabila ingin ini kita tandai ya, lalu kita ekspor karena kita hanya membutuhkan metadatanya saja. Kita tidak perlu mendownload satu per satu papernya. Jadi kita hanya membutuhkan metadata seperti citation information, kemudian informasi bibliografi, abstrak, dan keyword, dan juga yang kita butuhkan adalah reference ini. Nah, teman-teman, di sini yang beda apabila teman-teman ingin hanya menggunakan Scopus saja sebagai database, sebagai data dalam penelitian dengan menggunakan FOSS-Viewer ini, teman-teman langsung ekspor sebagai CSV. Namun apabila teman-teman ingin menggabungkannya dengan seperti ini, kemudian saya menggunakan BibTeX dulu. Jadi kita perlu menggabungkan datanya itu karena memang dari FOSS-Viewer sendiri kita tidak bisa langsung menggabungkan dari dua database berbeda gitu teman-teman. Jadi kita memang harus digabungkan dulu dari luar baru kita masukkan ke FOSS-Viewer. Tapi kita tidak bisa menginput hasil dari dua database yang berbeda dalam satu kali proses dalam FOSS-Viewer ini. Gitu teman-teman. Kemudian lanjut kita masuk ke Web of Science-nya. Di sini kita menggunakan topik yaitu title, abstract, dan keywords. Masih sama. Kita menggunakan organization and resilience and human resource or employee. Seperti ini. Didapatkan 730 hasil yang belum difilter, ya ini dari berbagai bidang. Dan kita filter dengan menggunakan tipe dokumennya yaitu artikel dan juga proceeding paper sama seperti Scopus tadi. Kemudian kita menggunakan manajemen dan juga bisnis saja. Lalu ini untuk kategori atau bidangnya yang digunakan yaitu manajemen dan bisnis saja. Kemudian bahasanya kita pilih bahasa Inggris saja. Lalu kita refine untuk menjalankan filternya. Ini semuanya otomatis sudah dijalankan ya, teman-teman. Ternyata didapatkan 294 dokumen dan ini sangat dimungkinkan dari 294 ini ada yang sudah terindeks di Scopus juga. Jadi mereka terindeks di dua database baik Scopus maupun Web of Science sehingga kita perlu untuk menghapus duplikasi tersebut. Kemudian kita ekspor. Nah, teman-teman apabila ingin langsung memproses, artinya menggunakan single database ya Web of Science saja yang diproses di FOSS-Viewer, maka teman-teman perlu mendownload sebagai TST atau plain text file. Namun apabila ingin menggabungkan dengan Scopus, database Scopus, kita download sebagai BibTeX sama seperti yang ada pada ini Scopusnya tadi. Kemudian kita
records from 1 sampai 294. Dan untuk record kontennya kita perlu penuh sampai reference ya. Jadi full record dan cited reference karena kita juga membutuhkan data referensi ini untuk analisis bibliometrik. Kemudian kita ekspor. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke R, mohon maaf. Kita masuk ke R Studio-nya. Kemudian kita yang pertama dibutuhkan package yang bernama bibliometrik. Jadi kita install dulu untuk package bibliometriknya. Apabila teman-teman belum menginstal, ini pagernya silakan dihapus dulu. Maaf, install package, kemudian seperti ini. Kemudian diklik run. Lalu setelah ini pagarnya dihapus dulu ya teman-teman, tapi karena saya sudah menginstal jadi saya beri pagar untuk hanya sebagai komen saja. Kemudian kita setelah kita install, kita buka dulu atau kita jalankan package bibliometriknya dengan cara ini, library dalam kurung bibliometrik. Kemudian kita run. Lalu kita menentukan dulu working directory, artinya di situ penyimpanan file yang akan kita olah dengan bibliometrik ini itu di mana gitu. Di sini misalnya saya menggunakan di download, kemudian saya buat folder baru, misalnya webinar. Oke, di sini sudah terlihat working directory-nya jadi di webinar. Nah, jadi saya pindahkan dulu file-file yang sudah saya download tadi ke dalam folder webinar. Seperti ini teman-teman. Ini kita bisa mengubah namanya misalnya dengan Scopus kemudian tanggal sekarang supaya ini, atau mungkin ini iterasi yang keberapa kita downloadnya, misalnya Scopus 1 kemudian, atau bisa juga diganti nama dengan topik penelitian yang akan kita teliti supaya tidak bingung ya nantinya kalau untuk mencari file di mana, seperti itu. Kemudian kita perlu untuk mengupload atau menginput ya data tadi, bibtext tadi ke dalam R ini untuk diolah. Misalnya kita menggunakan variabel ya untuk menguploadnya. Jadi misalnya saya menggunakan variabel WOS 1 untuk Web of Science-nya. Kemudian seperti ini, kita define WOS itu adalah, kita tadi nama filenya adalah kita set dari working directory-nya dulu ya teman-teman. Jadi working directory-nya, kemudian
slash nama filenya. Tadi nama filenya seperti ini. Webinar. Sebentar. Subdirect 1.bib. Subdirect 1.bib. Wait. Kemudian ini kita run untuk mengupload filenya. Lalu kita ubah dulu supaya bisa diolah, kita ubah dulu ke data frame. Jadi kita buat variabel lagi, misalnya WOS2 atau WOSDF. Kita define WOSDF itu, ini untuk perintahnya convert to DF. Kemudian filenya kita masukkan variabel tadi, file yang kita upload, yaitu WOS1. DB source-nya untuk sumber database-nya, yaitu untuk Web of Science kita gunakan isi. Kemudian formatnya adalah bibtex. Oke, sudah. Bisa dilihat di konsol, ini sudah terubah jadi data frame. Kemudian untuk Scopus kita upload juga. Seperti ini. Kemudian kita set working directory-nya dulu. Lalu kita masukkan nama filenya, yaitu scopus1.bib. Lalu kita upload dengan di run. Kemudian kita ubah juga Scopus ini sebagai ke dalam bentuk data frame dengan cara convert to DF dari file Scopus ya. Artinya filenya adalah Scopus yang kita upload. Kemudian DB source-nya adalah Scopus. Dan juga formatnya bibtex seperti ini. Kemudian sudah. Lalu kita combine. Kita combine dulu. Misalnya kita menggunakan variabel combine. Ini untuk nama variabelnya teman-teman bisa bebas memilih, yang penting gampang aja untuk di run nanti. Kita merge DB source dari yang sudah menjadi data frame, artinya WOSDF, kemudian SCPDF, Scopus data frame. Dan juga kita perlu untuk remove duplicate. Supaya nanti apabila ada duplikasi atau dari Scopus dan Web of Science itu hanya digunakan satu paper saja dari info metadatanya. Kemudian kita run. Nah, bisa dilihat ini ada 161 paper duplikasi yang sudah di-remove dari data. Kemudian setelah itu kita perlu untuk mengekspor kembali hasil dari merge ini, hasil dari penggabungan antara Scopus dan Web of Science yang sudah dihapus duplikasinya ke dalam file yang bisa dibaca oleh FOSS Viewer.
Nah, kemarin saya sempat mencoba juga. Berarti kan kita kalau kita menggunakan Scopus atau Web of Science, maka kita bisa menggunakan TXT untuk Web of Science dan juga CSV atau koma ini yang dipisahkan oleh koma itu untuk Scopus. Namun saya pernah mencoba dengan CSV tapi tidak berhasil. Jadi kita menggunakan TXT saja. Artinya menggunakan sumber seperti Web of Science. Jadi untuk menggabungkannya kita menggunakan write table, maaf untuk mengekspornya, kemudian combine nama ini yang sudah dikombinasikan variabelnya. Kemudian kita masukkan dulu ini working directory atau di mana kita mau menyimpan file itu. Saya masukkan ke dalam folder yang sama dengan tempat saya mendownload tadi. Kemudian kita buat nama filenya terserah. Dan juga formatnya txt. Kemudian ini kita spread. Dan kita tidak perlu menggunakan row names, jadi ini false saja. Oke, sudah. Kemudian kita cek di sini. Tadi hanya ada 2 file, yaitu Scopus dan Web of Science. Sekarang sudah ada combine. Ini nanti yang akan kita gunakan sebagai input untuk diproses di FastViewer. Oke. Sekarang kita lanjut dulu untuk ke FastViewer-nya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan data ya, sudah mendapatkan data dari 2 database besar, yaitu Web of Science dan juga Scopus. Sekarang kita melakukan analisis bibliometriknya dengan FastViewer. Setelah data dikumpulkan, artinya metadatanya tadi, kemudian kita input dan kita proses pada FastViewer, dan nanti outputnya itu berupa pemetaan jaringan atau hubungan antar konsep yang ada di FastViewer, dan kita bisa baca dan kita akan mendapatkan insight dari pemetaan jaringan tersebut. Nah, ini untuk FastViewer sendiri hanya mengakomodasi dari 5 sumber database, yaitu Web of Science, kemudian Scopus, Dimensions, Lens, dan juga PubMed. Kemudian ini untuk tipe-tipe analisis, co-authorship, co-occurrence, citation, bibliographic coupling, dan co-citation. Nah, di sini saya hanya mengambil atau mencuplik 3 saja, karena menurut saya 3 ini sudah cukup mewakili atau sudah bisa memberikan analisis yang komprehensif terhadap struktur penelitian sendiri. Yang pertama ada citation analysis. Di sini digunakan untuk mengetahui pengaruh artikel atau peneliti berdasarkan frekuensi artikel tersebut dikutip oleh penelitian lain dalam data. Jadi artinya nanti jaringan yang ditampilkan yaitu jaringan antar penulis atau antar publikasi, di mana mereka itu saling mensitasi. Jadi data-data yang kita gunakan tadi, papernya itu saling mensitasi yang ada dalam data tersebut. Kemudian untuk co-citation analysis, untuk pengertian co-citation sendiri sebenarnya adalah 2 artikel yang dikutip oleh 1 atau lebih artikel setelahnya. Nah, kalau analisis co-citation ini yang akan ditampilkan pada FastViewer yaitu referensi-referensi yang dikutip bersama oleh artikel dalam data yang kita gunakan. Nah, hal tersebut itu dapat mengindikasikan kemiripan tema pada penelitian-penelitian itu. Kemudian yang ketiga yaitu co-occurrence analysis, yaitu analisis frekuensi kemunculan kata kunci atau keywords dan juga jaringan hubungan kata kunci dalam penelitian. Nah, di sini jadi bisa diketahui nanti tren penelitiannya seperti apa, kemudian penelitian yang belum pernah dilakukan itu apa saja, itu kira-kira kita bisa mendapatkan dari analisis-analisis tersebut. Ini sekilas saja untuk visualisasi jaringan yang ada pada FastViewer. Ada 3, network visualization, overlay, kemudian juga ada density.
kita balik lagi ke Fast Viewer. Teman-teman yang ingin mencoba juga bisa ya. Nah, ini tampilan awal pada saat kita membuka Fast Viewer itu seperti ini, teman-teman. Kemudian kita create a map based on bibliographic data. Bibliographic data ini seperti yang sudah kita dapatkan seperti judul penelitian, kemudian peneliti, tahun, referensi, dan lain sebagainya. Kemudian kita next. Read data from bibliographic database file dari Web of Science, Scopus, Dimensions, Lens, dan PubMed. Nah, di sini kalau kita ketik, misalnya kita klik Scopus, maka dia akan auto muncul type filenya CSV atau comma separated. Dan kalau kita klik Web of Science, ini adalah TXT atau text file. Karena tadi kita sudah mengekspor dengan format TXT, maka kita uploadnya di bagian Web of Science. Dan kita cari di tempatnya. Foldernya yaitu, nah ini yang sudah kita combine. Lalu kita next. Teman-teman, maaf ya. Coba saya gunakan file lain. Mungkin tadi filenya ada sedikit korup, jadi tapi ini sama kemarin saya buat trialnya. Nah, ini untuk analisis-analisis yang digunakan. Yang pertama kita akan menggunakan citation analysis, artinya paper-paper yang saling mensitasi dalam suatu data tadi yang kita gunakan. Ini bisa juga berupa dokumen, analisisnya, dokumen, source, authors, ini penulis yang saling mensitasi, kemudian organization atau countries. Kita menggunakan dokumen saja. Ini kita biarkan default. Misalnya kalau 0, ini kita bisa naikkan. Artinya minimal dokumen yang disitasi itu 1 dokumen mensitasi, ini 2 dokumen yang mensitasi, 3 dokumen yang mensitasi. Ini semakin mengerucut, semakin banyak semakin mengerucut. Misalnya kita gunakan 3 saja. Dan ini biarkan. Lalu kita finish. Dari 164 item ternyata yang mensitasi dalam data itu, saling mensitasi itu hanya ada 37 yang berjejaring ya, artinya. Nah, ini teman-teman bisa milih untuk ditampilkan atau tidak. Misalnya saya memilih untuk tidak ditampilkan, jadi kita pilih yes saja. Jadi saya hanya akan menampilkan 37 item yang berjejaring. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada beberapa warna, ini menunjukkan klaster. Artinya ada kemiripan di sini yang nantinya kita harus cari kemiripannya di sini tuh apa gitu. Untuk melihat klaster-klasternya di sini ada 10 klaster. Misalnya untuk Lutyens ini punya kemiripan dengan AV dan Peterson dan lain sebagainya. Dan juga untuk ini, AV ini pernah mengutip untuk Brani, kemudian juga pernah mengutip atau dikutip oleh Lutyens dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang paling kecil, ini dia yang paling luar. Dia hanya pernah mengutip dari Shelton sendiri. Sedangkan untuk Lenick hal ini lumayan luas ya cakupannya, dia saling pernah mengutip dan juga dikutip oleh banyak penelitian. Artinya di sini penelitian dari Lenick hal ini cukup berpengaruh dalam bidang penelitian tersebut. Di sini kita bisa mengganti weights-nya berdasarkan apa? Misalnya links atau
citation, kalau di sini kita menggunakan citation dan kita scale-nya kita perbesar lagi, artinya semakin banyak dia disitasi oleh artikel lain, maka semakin banyak dia dikutip, maka semakin besar juga untuk ukurannya. Artinya kalau dia semakin banyak dikutip oleh artikel lain, berarti artikel tersebut cukup berpengaruh signifikan di bidang penelitian yang diteliti. Kemudian selanjutnya untuk overlay visualization, ini menunjukkan tahun penelitian. Untuk semakin ke arah kuning, ini semakin baru dari penelitian tersebut. Misalnya ini untuk tahun 2019, hijau ke arah kuning. Dan untuk semakin biru, maka dia semakin lama lagi penelitiannya. Lalu untuk density visualization, ini untuk semakin dark atau semakin tebal, pekat warnanya, itu semakin dia banyak dikutip. Menunjukkan bahwa semakin banyak dia dikutip oleh artikel-artikel lain dalam data tersebut, dalam jaringan ini. Gitu. Misalnya ini seperti Lutyens, kemudian AV ini tahun 2011, dan juga AV tahun 2009. Itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, kita balik lagi, create a map, kemudian menggunakan file yang tadi. Lalu kita meneliti untuk co-citation. Co-citation ini adalah referensi, ini menampilkan pemetaan dari referensi-referensi yang dikutip oleh paper-paper yang ada dalam data sebagai data kita dalam penelitian ini. Misalnya untuk papernya ini pernah disitasi berapa kali, pernah dikutip berapa kali. Bisa menggunakan 5, minimal 5 kali. Ini biarkan saja. Nah, ini citation-nya yang dimunculkan 5. Artinya kalau dia dikutip dari 4 kali atau 4 artikel dalam data, dia tidak akan dimunculkan dalam jaringan ini. Kemudian kita finish. Dari 93 item atau 93 referensi itu hanya 71 item yang memiliki jaringan atau berjejaring atau saling berhubungan. Di sini kita menggunakan network visualization, ternyata ada 2 cluster ya, cluster merah dan juga cluster hijau. 2 cluster ini menunjukkan bahwa dari cluster-cluster ini memiliki kemiripan dari tema penelitian. Gitu. Ini bisa dianalisis lebih lanjut, teman-teman mungkin bisa memberikan insight dari judulnya saja, biasanya sudah memberikan insight, oh penelitian ini tentang ini, memang mirip di bidang penelitiannya. Gitu. Density visualization sama, semakin banyak referensinya, atau semakin banyak citation, referensi citasi atau kutipan yang dilakukan oleh paper yang ada dalam data kita, itu maka semakin pekat juga untuk ininya, semakin besar size-nya atau semakin pekat warnanya. Nah, ini seperti Lenighal, kemudian Lutyens, ini main banyak disitasi dari data paper kita. Kemudian untuk yang terakhir kita create untuk co-occurrence. Di sini adalah keywords yang digunakan dalam penelitian. Ada 2 jenis, yaitu author keyword dan juga keyword plus. Author keyword ini adalah keyword yang memang diinisiasi oleh pengarang atau oleh author. Jadi biasanya kalau kita membuat paper kan ada di bawahnya kita keyword, itu adalah author keyword. Kemudian keyword plus ini adalah keyword yang terindeks oleh jurnal database tersebut. Nah, di sini kita menggunakan 2 saja, yaitu all keyword untuk author keyword dan keyword plus. Kemudian number of occurrence of a keyword ini 5, bisa kita naikkan atau turunkan tergantung analisis kita. Nah, di sini teman-teman bisa memilih untuk, misalnya ini untuk NA. Jadi kita bisa tidak usah dimasukkan dari keyword-keyword yang tidak berpengaruh ya. Artinya memiliki pengaruh kecil pada
penelitian tersebut gitu, misalnya seperti human dan lain sebagainya, female, male atau apa. Ini saya akan ini aja. Kemudian kita finish. Nah, untuk network visualization, di sini bisa terlihat bahwa resilience ini occurrence-nya paling banyak, artinya paling banyak muncul di penelitian-penelitian di bidang organizational resilience. Memang karena memang penelitiannya tentang itu ya, kemudian human resource management. Tapi untuk keyword-keyword lainnya yang banyak juga muncul adalah seperti performance, kemudian ada impact. Gitu. Dan ada juga psychological resilience, humus, dan sebagainya. Nah, di sini dari keyword ini bisa terlihat semakin banyak occurrence, artinya semakin besar juga peluang penelitian kita di situ, karena di sini adalah menjadi tren ya. Semakin banyak digunakan, artinya keyword tersebut bisa membentuk tren gitu. Kemudian untuk overlay visualization, ini yang ini bisa menunjukkan kemutahiran atau penelitian-penelitian terbaru, seperti contohnya decision making. Ternyata decision making memang ada hubungannya dengan organizational resilience, dan ini lumayan banyak juga. Kemudian seperti firm performance juga, dan juga well-being, dan lain sebagainya. Density visualization masih sama. Untuk yang kerapatannya atau yang memiliki ini paling pekat atau paling besar size-nya, itu dia banyak digunakan, keyword-keyword yang banyak digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa ada beberapa, mungkin ini semua masih satu bidang, tapi ada beberapa yang mungkin belum terhubung misalnya, tapi masih ada kemiripan. Misalnya vulnerability dengan job satisfaction. Nah, ini bisa diteliti dan bisa menunjukkan bisa menjadi peluang kita untuk penelitian selanjutnya yang belum pernah diteliti, seperti itu untuk penelitian-penelitian spesifiknya, seperti ini HR practice, kemudian social capital, dan juga ergonomics, kemudian ini ada managers, kemudian banyak lagi. Nah, dari sini kita bisa dapatkan insight yang sangat bermanfaat ya untuk penelitian selanjutnya gitu. Baik dari keyword-keyword atau topik-topik penelitian, bahkan sampai di problem penelitian yang spesifik bisa kita dapatkan dari analisis bibliometrik ini. Oke. Ini slide terakhir. Jadi gimana sih setelah kita dapatkan, apa yang harus kita lakukan gitu setelah kita mendapatkan mapping atau pemetaan dari analisis di Fosviewer tersebut gitu. Kita perlu untuk evaluasi klaster-klaster dari hasil pemetaan tersebut. Kiranya dari klaster-klaster itu memberikan insight apa sih gitu. Klaster-klaster ini kan dikelompokkan berdasarkan kemiripan. Nah, kemiripan apa nih yang harus kita cari? Yaitu dengan membaca publikasi-publikasi yang ada di klaster-klaster tersebut gitu. Kemudian juga mengevaluasi publikasi yang paling sering dikutip dan juga keywordnya. Artinya apabila kita mengevaluasi publikasi yang paling sering dikutip, yaitu publikasi yang memang berpengaruh cukup besar ya, atau bahkan sangat besar pada penelitian di suatu bidang tersebut, dan keywordnya itu bisa kita gunakan, nantinya kita bisa terinspirasi atau mendapatkan insight, kiranya nanti apa sih yang belum dilengkapi atau apa yang future works yang bisa kita lakukan dari publikasi ini gitu, dan juga mengevaluasi keyword dan occurrence untuk mendapatkan insight ya. Dari tren-tren penelitian ini kiranya membahas tentang apa, kemudian
yang paling baru, keyword-keyword yang muncul atau keyword-keyword yang paling mutakhir itu membahas tentang apa, itu bisa menjadi peluang kita melakukan penelitian. Dan juga bahkan keyword-keyword yang tidak masih belum terhubung dalam satu jaringan, tapi mereka belum ada hubungan, padahal mereka sebenarnya masih bisa nih dihubungkan. Itu juga bisa digunakan untuk penelitian kita selanjutnya. Jadi dari 3 hal ini akan memberikan kita mengenai insight mengenai research trend dan juga opportunity dari penelitian-penelitian selanjutnya. Gitu teman-teman, terima kasih sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, wah terima kasih banyak Mbak Sofia atas penyampaian materi yang sangat Sama-sama. insightful dan informatif sekali kalau menurut saya. Mungkin saya coba highlight dan ringkas ya Mbak, beberapa mungkin yang bisa kita ingat-ingat bersama. Jadi analisis bibliometrik ini adalah analisis struktur penelitian pada topik atau problem dengan menggunakan info bibliografi. Beberapa diantaranya itu seperti komponen pengarang, tahun publikasi, jurnal, judul, kata kunci, abstrak, referensi, dan sebagainya. Nah, mengenai analisis bibliometrik sendiri ini juga bisa digunakan untuk berbagai problem penelitian, topik, bidang, maupun penelitian baik itu sains maupun sosial. Nah, dari beberapa yang mungkin sudah dijelaskan sama Mbak Sofia tadi, saya juga sempat meringkas beberapa langkah yang mungkin bisa kita ingat bersama gitu ya. Jadi mungkin yang pertama itu kita bisa mengambil metadata dari biblio dari paper-paper yang sudah dijelaskan tadi yang sama Mbak Sofia tadi, seperti lewat Scopus, Web of Science, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus setelah kita udah mendownload data meta tadi, kita melanjutkan membuka software RStudio dengan melakukan beberapa baris pemrograman ya. Dan tadi mungkin saya juga sempat ini Mbak, agak rumit ya Mbak, kalau mungkin kita bagi anak-anak yang manajemen bisnis tadi Mbak. Dan setelah itu kita melakukan beberapa baris pemrograman sampai menghasilkan output berupa file yang sudah dikombinasikan. Nah, setelah itu kita baru masuk ke software FOSS-Viewer untuk melakukan analisis bibliometrik hingga sampai pada output network visualization yang menunjukkan keyword-keyword dan cluster-cluster yang mana nantinya akan kita gunakan evaluasi untuk mendapatkan insight mengenai novelty dan topik yang akan kita gunakan dari mapping yang telah kita lakukan di FOSS-Viewer. Dan yang terakhir mungkin yang seperti yang saya sebutkan tadi, mengenai kita akan mengevaluasi cluster-cluster yang sekiranya itu dapat memberikan insight seperti apa, dan dari sana kita bisa membaca publikasi-publikasi dari paper, dari cluster yang mungkin paling sering dikutip untuk mendapatkan inspirasi dan melihat tren-tren yang ada untuk membantu kita menentukan topik penelitian. Mungkin seperti itu singkatnya. Dan baik untuk seluruh partisipan yang mungkin ingin bertanya atau mungkin ada yang masih dibingungkan atau mungkin ingin berdiskusi langsung dengan Mbak Sofia, boleh banget langsung menuliskan pertanyaannya di link yang telah disediakan oleh panitia. Dan untuk sesi tanya jawab ini kami akan bagi menjadi 2 termin. Kami akan pilih 2 penanya pertama, dan untuk termin yang terakhir kami akan memilih 2 pertanyaan terakhir. Baik, ini ternyata sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Mbak, dan ini cukup banyak juga sepertinya, dan sepertinya memang partisipan yang hadir ini sangat antusias sekali Mbak. Mungkin ini kita bisa langsung ambil yang ini operator yang like-nya paling banyak mungkin. Ini ada beberapa yang udah di likes. Tadi saya lihat ada yang mungkin udah di like 3 gitu. Nah ini ada yang bertanya dan anonymous ini. Jadi gini Mbak pertanyaannya, kalau tidak mempunyai akses ke Scopus secara langsung, tapi mengambil metadata dari publish or perish, apakah sudah mencukupi dalam analisis bibliometrik? Itu Mbak pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang tidak memiliki akses ke Scopus secara langsung, bisa menggunakan analisis bibliometrik, tapi memang terbatas karena dari publish or perish sendiri, saya pernah mendownload juga untuk di FOSS-Viewer. Saya masukkan sebagai input data di FOSS-Viewer, itu hanya bisa digunakan untuk menganalisis keyword co-occurrence. Jadi mungkin analisis bibliometriknya diperdalam hanya di keyword co-occurrence saja, itu tetap bisa dilakukan. Kemudian
kan nanti bisa diketahui tren-tren penelitian, artinya keyword-keyword yang menjadi tren pada periode-periode tertentu, kemudian juga periode yang menjadi tren saat ini, dan juga bisa memberikan insight mengenai future works gitu. Itu tetap bisa. Apakah menjawab ya kira-kira? Untuk partisipan yang mungkin bertanya mengenai pertanyaan ini, apakah bisa dimintai respon? Semoga menjawab ya ini pertanyaannya. Baik, mungkin ini Mbak, ada satu orang yang bertanya di kolom komentar ini Mbak. Ya. Saya bacakan ya Mbak. Jadi ini ada saudara Aang Kisnu Darmawan dari UIM. Jadi pertanyaannya itu bagus mana pakai aplikasi Force Viewer dan Bibliometrics, dan bedanya itu apa? Mungkin seperti itu Mbak. Oke, sebenarnya untuk hasil analisisnya itu hampir sama ya untuk Force Viewer dan juga Bibliometrics. Namun memang untuk Force Viewer ini bagi teman-teman yang dari bukan background IT atau tidak mengerti, mungkin kurang paham dengan bahasa pemrograman, itu bisa melakukan analisis bibliometrik gitu. Sedangkan kalau menggunakan Bibliometrics ini kan package ya, package-nya dari R programming gitu. Jadi untuk melakukan analisis bibliometrik dengan menggunakan Bibliometrics, maaf agak belibet, itu perlu memahami bahasa pemrogramannya gitu. Jadi silakan dipilih saja. Tapi untuk secara garis besar memang hasil analisisnya kurang lebih sama sih. Terima kasih Mbak Sufi atas jawabannya. Untuk saudara Aang Kisnu Darmawan, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Tambahan lagi, tambahan lagi, saya ingin menambahkan kalau di Bibliometrics ini sedikit bocoran, kita bisa mendapatkan analisis deskriptif. Jadi artinya dari mulai tahun itu, dari tahun 2000, misalnya nih penelitian start dari 2011 ini ada berapa artikel, 2012 berapa artikel, itu bisa langsung kita keluarkan semua data-datanya gitu. Bisa jadi kita tidak perlu menganalisis secara manual. Kemudian juga jurnalnya dari misalnya jurnal apa, misalnya jurnal computer engineering ya. Di situ sudah kelihatan dari database yang kita masukkan atau yang kita input, kita sudah tahu yang dari mereka yang termasuk kelompok dari jurnal ini tuh ada berapa paper sih. Dari jurnal B itu berapa paper, itu juga sudah bisa terlihat. Kemudian untuk secara jaringan dan lain sebagainya itu sama. Jadi itu untuk kelebihan bibliometrics ya mungkin. Kalau nemukan gap sama novelty bisa ya dari Force Viewer? Bisa. Oh ya, gimana caranya? Untuk novelty seperti yang tadi saya tunjukkan ya, jadi dari keyword yang sudah dianalisis itu dari mana sih kira-kira keyword yang belum terhubung tapi mereka masih satu bidang gitu. Artinya misalnya tadi ada apa ya contohnya? Sebentar. Saya izin share screen dulu, boleh nggak, Rizky? Iya, Mbak. Oke. Di sini misalnya dengan sustainable development, kemudian ini juga masih ada kaitannya mungkin dengan firm performance. Artinya di sini kan mereka masih berkaitan dalam satu lingkup. Saya membahas human resource management, kemudian organizational resilience, kan masih berhubungan sustainable development, mungkin masih ada hubungannya dengan firm performance, atau mungkin juga bisa dengan employee behavior gitu. Nah, di sini tapi kan belum pernah ada penelitian yang terindeks di Scopus mengenai hal tersebut ya. Mungkin bisa dicek juga di Scopus kalau misalnya memang sudah valid bahwa dia belum pernah ada penelitian mengenai hal tersebut. Nah, itu kita bisa meneliti dari sustainable development dengan hubungan dengan employee behavior atau firm performance seperti itu. Apakah cukup menjawab atau masih ini? Ya, cuman mungkin kesulitannya ngambil dari Scopusnya dan WUS itu, Mbak. Biasanya aku ngambil dari Google Scholar. Oh, ya kalau memang kalau kelemahan dari kalau Scopus dan Web of Science ini memang butuh akses ya, dan tidak semua kampus memiliki akses. Mungkin bisa menghubungi rekan-rekan yang memiliki akses. Tapi kalau di Google Scholar saya rasa
kalau dari data-data di Google Scholar itu memang tidak hanya artikel yang kredibel ya, selama dia artikel dan termuat dalam jurnal, entah itu jurnal apapun, itu bisa di ini. Jadi kalau menurut saya sih kurang kredibel ya kalau di ini apa Ya, namanya banyak Google Scholar. metadata-nya nggak ada, Mbak, kalau di Google School itu. Kenapa? Banyak nggak ada metadatanya itu, nggak lengkap gitu. Iya, iya, memang hanya keyword saja biasanya bisa Ya, kalau di dianalisis kalau. ya pasti ada. Iya, betul. Oke, seperti itu. Baik, apakah sudah menjawab Saudara Aang? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Aang atas pertanyaannya dan terima kasih Mbak Sofia atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke termin yang kedua. Kita akan mengambil 2 pertanyaan lagi. Mungkin dari beberapa pertanyaan yang ada ini juga nampaknya memang anonimus semua ya Mbak. Jadi sepertinya malu-malu untuk menampilkan namanya. Ini Mbak Sofia ingin menjawab yang mana ini Mbak? Saya beri kesempatan Mbak Sofia aja gitu. Coba deh, oke deh, coba ya. Yang mungkin ini Mbak yang paling krusial untuk diingat gitu, atau mungkin yang paling mungkin sering dibingungkan gitu Mbak untuk kita-kita yang mungkin baru mengenal analisis ini gitu Mbak. Ini mungkin ya, coba Rizky yang ini Yang mana, bagaimana cara memahami setiap output visualisasi ini coba. Boleh, Mbak. Yang dihasilkan. Ya, Mbak. Mungkin saya ulangi ya Mbak pertanyaannya. Jadi Mbak Sofia memilih pertanyaan yang ingin dijawab ini yaitu bagaimana cara memahami setiap output visualisasi yang dihasilkan oleh VOS-Viewer atau R package bibliosinya untuk proses interpretasi datanya agar tidak salah. Ya, jadi untuk memahami output visualisasi kan visualisasinya itu berupa jaringan. Artinya tidak hanya terdiri dari satu item, tapi beberapa item. Jadi untuk memastikan atau memvalidasi bahwa hasil interpretasi itu apa benar atau mungkin apa ya kayak hampir maaf. Jadi untuk memahami proses interpretasi untuk memvalidasi bahwa proses interpretasinya itu benar itu dengan membaca ulang atau membaca semua dari klaster-klaster tersebut. Biasanya kan dari klaster itu terdapat kemiripan-kemiripan. Tapi kita tidak tahu nih miripnya apa. Mungkin misalnya ada 4 paper. Lalu 3 paper ini kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa oh ternyata klaster ini membahas tentang ini gitu. Tapi ternyata paper keempat ada nih beda, sangat beda dengan kesimpulan yang kita dapatkan gitu. Berarti kita perlu membaca ulang semua dan mendapatkan kesimpulan atau interpretasi yang mencakup dari 4 itu gitu. Menjawab atau tidak ya? Kira-kira seperti itu. Iya, mungkin bagi penanya yang mungkin menanyakan pertanyaan ini, apakah kita bisa mintai konfirmasinya apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sepertinya memang ini tidak ingin diketahui ya Mbak namanya. Jadi mungkin semoga yang pertanyaan ini menjawab dari apa yang telah disampaikan sama Mbak Sofia. Jadi mungkin ini Mbak saya juga sangat tertarik Mbak terkait pertanyaan di bawahnya ini. Tadi kan Mbak Sofia kan juga menjelaskan kalau nanti kurang lebih itu output dari analisis bibliometrik yang telah kita lakukan sebelumnya itu kan kita mendapatkan insight trend ya Mbak. Nah, ini ada yang mungkin relate banget Mbak dengan pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini tuh bagaimana menemukan research problem atau sebuah permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis bibliometrik yang dihasilkan dari VOS-Viewer atau software yang telah kita gunakan tadi Mbak. Ya kembali lagi untuk research problem
kita bisa define dari awal. Yang pertama kita bisa define dari awal. Kira-kira kita ingin meneliti di bidang apa, kemudian menggunakan analisis bibliometrik. Kemudian untuk yang kedua, kita sudah mendapatkan gambaran kira-kira kita topik yang akan kita ambil itu apa, tapi kita belum menemukan research problemnya. Lagi-lagi yang kita bisa gunakan adalah menggunakan keyword occurrence di situ. Mungkin ini pertanyaannya sedikit mirip ya dengan yang tadi. Jadi dengan keyword occurrence maka kita tahu nih peluang-peluang research problem yang belum pernah diteliti, setidaknya belum pernah diteliti di Scopus, belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan di Scopus atau Web of Science, itu tentang apa gitu. Dari situ kemudian kita bisa menentukan metodenya, entah menggunakan kuantitatif atau kualitatif, gitu, atau mungkin bibliometric analysis. Tapi kalau bibliometric analysis, apabila itu untuk research problem baru yang memang kita ingin usulkan, maka belum bisa menggunakan bibliometrik gitu. Tapi kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Mungkin bagi penanya yang mungkin menanyakan terkait hal ini, mungkin karena juga ini sepertinya anonimus juga ya Mbak, sepertinya malu-malu, jadi semoga menjawab pertanyaannya gitu. Mungkin kita bisa lanjutkan Mbak ke termin yang ketiga Mbak, karena juga masih ada waktu. Jadi mungkin kita bisa pilih Mbak berapa yang mungkin menarik gitu buat dijawab. Ini mungkin juga Mbak Sofia boleh Mbak untuk memilihnya Mbak. Jadi mungkin kayak yang menarik itu yang mana gitu Mbak, boleh. Nah ini juga ada yang menarik, ada yang menanyakan terkait rekaman webinar ini dan apakah dikirim nanti. Jadi saya informasikan mewakili segenap panitia. Jadi terkait sertifikat PPT materi maupun rekaman terkait Zoom ini juga nanti akan dikirimkan minimal 30 hari setelah pelaksanaan webinar ini. Jadi mohon ditunggu dan misalkan tidak ada kunjung kabarnya mungkin bisa langsung menghubungi CP yang tertera di poster. Mungkin seperti itu untuk yang menanyakan terkait hal ini gitu. Ini mungkin saya boleh ambil ya Mbak ini terkait Boleh. Sepertinya menarik Mbak. Ini pertanyaan terkait selamat sore untuk Mbak Sofia. Untuk Mbak Sofia menggunakan RStudio ini, jadi apakah analisis bibliometrik ini selain Fast Viewer harus ada software pendukung ya seperti RStudio. Terus ini juga ini Mbak menarik, kan saya juga lihat posternya itu kan opsional ya Mbak. Nah kalau misalkan memang kita tidak menggunakan RStudio ini dan kita itu cuma menggunakan Fast Viewer, itu apakah bisa menjalankan analisis ini ya Mbak? Mungkin seperti itu Mbak. Oke. Ya. Jadi untuk Fast Viewer ini kan untuk RStudio sebenarnya opsional bagi saya tekankan di awal bagi teman-teman yang tadi ingin menggabungkan dua database dari Scopus maupun Web of Science, karena dari Fast Viewer sendiri ini kekurangan dari Fast Viewer ini tidak bisa langsung memproses dari dua database berbeda gitu. Jadi apabila kita ingin memproses dari Scopus saja. Apabila ingin dari Web of Science, maka Web of Science saja. Kita tidak bisa mengupload sekaligus, memproses sekaligus dari Web of Science dan juga Scopus. Nah, jalan satu-satunya untuk salah satu jalan untuk menggabungkannya yaitu dengan menggunakan R programming tadi dengan package bibliometrics tadi gitu. Apakah bisa tanpa RStudio atau R programming? Ya bisa. Teman-teman bisa menggunakan data dari satu sumber database saja gitu. Misalnya dari Scopus saja atau dari Web of Science saja atau dari 3 lainnya itu. Tetap bisa, dan untuk menjalankannya juga tetap sama seperti Fast Viewer untuk yang database digabungkan tadi. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Mungkin itu salah satu jadi kelemahannya ya Mbak, jadi dari Fast Viewer tadi. Jadi kalau misalkan kita emang ingin menggabungkan beberapa database jurnal, nah itu kan kita harus menggunakan istilahnya extension ya Mbak, yaitu tadi yang RStudio tadi. Nah kalau misalkan memang kita hanya cukup untuk satu database saja, mungkin kita langsung bisa menggunakan Fast Viewer. Mungkin seperti itu ya Mbak. Mungkin kita bisa langsung lanjutkan Mbak
ke beberapa pertanyaan lagi. Ini cukup banyak juga Mbak. Ada total 11 pertanyaan yang masuk gitu. Dan mungkin dari seluruh partisipan yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget nih. Kalau mungkin dari yang tadi udah bertanya, mungkin mau bertanya lagi. Ada kebetulan kepikiran, oh ingin bertanya ini tapi tadi itu belum sempat terpikirkan. Itu boleh banget bertanya lagi. Mungkin mana ini yang sekiranya itu menarik gitu Mbak. Ini Mbak mungkin pertanyaan yang paling mendasar ya Mbak. Ini coba saya bacakan Mbak. Apakah ada rujukan panduan atau buku maupun referensi lain yang mudah dipahami untuk memahami hasil output dari bibliometrik biblos ini atau bibliometrik melalui RPCAS gitu Mbak? Untuk panduannya ada dari bibliometrik sendiri sudah ada panduannya. Jadi bisa dicek di bibliometrics.org. Pakai X ya, bibliometrics.org. Nanti di sana ada seperti buku panduan gitu. Jadi kita langsung bisa masuk ke websitenya ya Mbak? Iya, tapi di sana memang belum ada tutorial untuk merge dari Scopus dan Web of Science. Gitu. Oh, tapi ya, kurang lebih memang tutorialnya dari situ untuk mungkin bagi teman-teman yang tidak ingin menggunakan VOSviewer dan ingin menggunakan bibliometrics saja, itu bisa panduannya bisa dibaca di bibliometrics.org di website resminya. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena juga masih ada waktu Mbak, ini barangkali saya mau manggil teman-teman nih yang mungkin barangkali mau berdiskusi gitu sama Mbak Sofia gitu. Atau mungkin barangkali tadi saat Mbak Sofia mempraktekkan juga ikut mempraktekkan, itu boleh banget. Barangkali tadi ada sempat beberapa kendala atau mungkin ini waktu step by step-nya yang mungkin dilakukan sama Mbak Sofia itu nggak bisa. Nah mungkin boleh banget nih kita boleh panggil gitu, mungkin bisa langsung bertanya ke Mbak Sofia yang sudah berpengalaman gitu Mbak. Atau mungkin kita sambil menunggu, kita boleh Mbak ya menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kita udah masuk gitu. Sebentar, ini dari beberapa pertanyaan. Oh ini Mbak, mungkin yang konteks yang lokal ya Mbak, ini ada sebuah pertanyaan gini. Jadi jika saya ingin melakukan analisis bibliometrik khususnya terbitan di Indonesia yang terindeks di portal Garuda atau Sinta, nah itu bagaimana Mbak teknis kita itu mendapatkan dataset atau metadatanya gitu Mbak? Apakah bisa Mbak kita gunakan untuk analisis pakai menggunakan software VOSviewer atau mungkin bagaimana Mbak? Untuk sejauh ini perlu diskusi lanjutan ya sepertinya. Tapi untuk sejauh ini saya belum pernah melihat, bahkan untuk paper-paper atau publikasi yang terbitan Indonesia itu menggunakan analisis bibliometrik dengan metadata yang didapat dari database portal Garuda atau Sinta itu. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin bisa kita diskusi lewat email ya. Boleh ya? Ya mungkin bagi partisipan yang mungkin menanyakan ini, boleh banget nih menghubungi Mbak Sofia gitu untuk melakukan diskusi. Karena ya jujur saya juga tertarik dengan pertanyaan ini. Untuk sejauh ini memang saya belum menemukan dari bahkan dari terbitan Indonesia sendiri, dari publikasi yang ada di Indonesia sendiri itu biasanya juga menggunakan database yang ada di yang seperti Scopus atau Web of Science. Memang itu bukan dari Indonesia ya untuk originalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang tidak menutup kemungkinan ternyata bisa dilakukan. Itu sangat mungkin ya. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan lagi Mbak, karena mungkin tinggal beberapa sepertinya Mbak pertanyaan yang mungkin kita belum jawab gitu Mbak. Mungkin untuk operator mungkin bisa minta tolong untuk scroll up.
Nah ini Mbak, mungkin untuk ini ya Mbak, apa namanya, lebih ke database jurnalnya Mbak. Ini ada yang bertanya, mungkin menurut preferensi Mbak Sofia sendiri itu mana Mbak yang terbaik antara Google Scholar Matrix atau Scopus, dan alasannya itu mengapa Mbak? Baik, kalau menurut saya ya yang masih ini yang terbaik adalah Scopus kalau dibandingkan dengan Google Scholar, karena kalau boleh jujur saya tidak menyarankan untuk menggunakan Google Scholar karena kredibilitasnya gitu. Artinya memang artikel-artikel yang terindeks Google Scholar itu tidak harus artikel yang terpercaya gitu. Bisa saja artikel yang ternyata penelitiannya itu hasilnya itu tidak kredibel, tapi dia termasuk dalam satu jurnal, dia dan bentuknya PDF itu dia sudah auto terindeks oleh Google Scholar gitu. Sedangkan Scopus ini memang ada beberapa kriteria-kriteria penilaian ya untuk bisa terindeks Scopus gitu. Jadi untuk hasil penelitiannya itu lebih kredibel daripada Google Scholar gitu. Gitu teman-teman. Baik, mungkin sepertinya cukup menjawab ya untuk siapapun mungkin partisipan yang menanyakan terkait hal ini. Jadi mungkin ini kita bisa lanjutkan Mbak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi mungkin ini saya bisa ambil, ini sepertinya sudah jelas ya Mbak, terkait data yang diinput pada FOSS-Viewer mungkin hanya referensi atau menggunakan isi artikel. Jadi mungkin kalau saya mungkin bisa pahami, jadi FOSS-Viewer ini kan kita cuma mengambil data metadatanya aja Mbak, tidak perlu sampai menggunakan isinya begitu mungkin. Itu mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya terkait ini Mbak, mungkin yang di bawahnya itu. Apakah tetap memberikan centang pada judul yang sama antara Scopus dan Web of Science saat akan melakukan ekspor file, atau salah satu database aja yang dicentang? Mungkin seperti itu Mbak. Kalau judul yang sama, karena kita akan memproses dalam RStudio dan itu sudah mereka akan bisa mendeteksi gitu duplikasinya di mana. Jadi itu saya kembalikan lagi kepada teman-teman, boleh dicentang, boleh juga tidak dicentang. Mungkin teman-teman sudah hafal nih, oh ternyata ini sudah ada di Scopus dan saya tidak usah saya centang karena sudah saya hafal, saya ingat bahwa ini sudah ada di Scopus. Jadi di web desainnya tidak usah saya centang. Tapi mungkin untuk lebih amannya dicentang saja karena mungkin saja itu tadi teman-teman salah ingat gitu. Jadi dicentang saja, biarkan karena kita sudah mempekerjakan istilahnya, kita mempekerjakan bibliometrics package ini. Jadi biarkan mereka yang bekerja gitu. Kita centang saja. Selama itu masih relate dengan apa yang kita teliti, dicentang saja. Itu kalau saran dari saya. Tapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman, boleh untuk tidak dicentang. Itu kalau memang itu benar-benar ingat, itu tidak akan berpengaruh pada bibliometricsnya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin karena saya juga mendapatkan info dari panitia, karena sepertinya memang sudah pertanyaan terakhir ya Mbak, yang pertanyaan yang terakhir tadi yang dijawab sama Mbak Sofia. Saya selaku MC mungkin mengucapkan terima kasih banyak Mbak atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ya, Dan sama-sama. mungkin pertanyaan terakhir tadi menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Kami ingatkan sekali lagi untuk seluruh partisipan yang belum sempat mengisi link absensi, dimohon untuk segera mengisi. Nah, tapi sebelum kita benar-benar menutup acara, tidak lengkap nih kalau kita tidak ada sesi dokumentasi. Nah, untuk seluruh partisipan, kami himbau untuk membuka kameranya bareng-bareng apabila tidak sedang mengalami kendala jaringan internet. Dan sesi dokumentasi akan saya pandu dan beri apa-apa, dan akan dibantu oleh teman operator untuk mengambil dokumentasinya. Oke, mungkin bisa dipersiapkan selama beberapa waktu mungkin teman-teman semuanya. Oke, mungkin saya bisa langsung mulai aja ya. Dan teman-teman operator mungkin saya minta tolong untuk mengambil dokumentasinya. Untuk slide yang pertama mungkin bisa langsung ambil gaya posisi yang terbaik. Saya hitung mundur. 3, 2, 1.
Untuk slide yang kedua dan yang terakhir, 3, 2, 1. Baik, karena sesi dokumentasi telah usai, saya Rizky sebagai MC mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Sekali lagi, saya mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya untuk seluruh partisipan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No conversation, that look makes me impatient. I can't tell what you're thinking. Tell me what you're thinking. Last night we were more than fine. Just tell me if you changed your mind. If you changed your mind. 'Cause I'm all in. I'm calling, no answer. You text me, feel like it feels right to you. But I'm all in, I'm falling faster. But if you're looking